dibantu tuliskan Pak Mas Ri. Ada spidol. Ada spidol. Kalau ada mau dibantu. Oke. Saya orang Sigulai, orang Sumatera Barat. Saya merantau ke Padang sejak tahun 2010 tsunami. Jadi bisa bahasa kita walaupun yang mungkin kadang-kadang ini campur-campur ya. Karena sudah 23 tahun di rantau orang. Oke, saya SD-nya di Sigulai, SD IPS Sigulai di Dusun Karya Baru, SMP di Gambir. Nah, jadi dari Gambir itu karena dulu SMP swasta di Sigulai, dekat masjid Sigulai. Jadi kalau kita itu kan dekat masjid Karya Baru, dekat SD. Kalau tidak ditutup, pintunya kami masuk bertelur mereka di situ. Jadi sama sekolah yang kami tidak ada. Tapi alhamdulillah selesai juga. Jadi saya ke Padang tahun 2000 setelah tamat SMP. Jadi masih kecil sekali dibanding adik-adik dari sisi usia pendidikan. Jadi waktu itu saya ke Padang dibawa oleh Mama Nasruddin. Kata beliau kita ke Padang untuk menambah pengalaman, pemahaman, menambah ilmu. Oke saya. Jadi pengalaman saya ketika waktu di SD pernah pergi sekolah itu tanpa sepatu. Apa istilahnya tanpa biaya, tanpa sepatu pergi sekolah. Karena ekonomi tidak ada, beli sepatu tidak ada. Pernah saya waktu SMP itu tidak memakai celana atau pakaian resmi SMP karena uang tidak ada. Tapi celana yang saya pakai itu adalah celana levis, itu pun pinjaman. Itu yang saya jalani ketika saya SMP. Tapi alhamdulillah ketika saya ke Padang masuk SMK, saya jurusan SMK waktu itu jurusan mesin perkakas. Ya, mesin perkakas. Terus ketika saya SMK tahun pertama itu saya nontonnya begini. Teman-teman kita di sekolah itu mereka pintar-pintar. Namanya sekolah di kota, fasilitas banyak. Kita dari kampung tahu lah bagaimana kadang-kadang jadi banyak pesawat dari sekolah. Tapi saya mulai menanamkan dalam diri saya harus berubah, dan saya harus berubah. Jadi saya mulai memotivasi diri saya harus bangkit, saya tidak bisa seperti itu. Alhamdulillah ketika saya kelas 2 bukan menyombongkan diri. Ketika pengumuman, kalau kami dulu diumumkan juara itu di lapangan. Jadi dipanggil juara, dimulai dari juara 3. Saya harapannya juara 3 waktu itu. Juara 3 saudari Witrayin. Oh, ada harapan saya. Terus juara 2 diraih oleh Febrianto Praktekum. Sudah biar ada, tapi saya tidak ada. Karena target itu cuma juara 3. Tapi itu enggak ada semua. Ketika dipanggil juara 1 taksim. Saya diam aja, teman-teman sudah ribut. Aduh, lagi. Tidak salah itu. Karena itu memotivasi diri. Alhamdulillah di kelas 2 saya dapat juara 1 waktu itu bersaing di kota Padang. Karena mama saya yang saya bilang tadi itu sistem mendidik saya adalah sistem lidah. Kalau nak belajar itu beliau bawa dia itu agak senang. Tapi kalau saya belajar buka buku walaupun hanya buka buku saja, anak-anak itu bukannya, tapi beliau senang. Apalagi ketika saya dapat juara ketika itu baru. Itu yang saya alami. Setelah saya tamat SMK, tidak bisa kuliah karena biaya. Tapi saya pikir orang bisa, saya harus bisa. Jadi langsung saya tekankan diri saya. Orang bisa, saya harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Saya daftar untuk masuk kuliah. Alhamdulillah. Orang bisa menulis skripsi, saya harus bisa. Jadi saya harus memotivasi diri saya sendiri. Saya harus bisa. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Jam 2 pagi itu saya sudah harus bangun. Jam 3 pagi itu saya sudah harus bangun. Belajar. Bahkan sholat tahajud. Belajar. Kalau sore saya tidak belajar. Karena sore itu bagi saya agak susah masuk. Karena mungkin masih panas atau masih terpengaruh kegiatan aktivitas siang. Tapi saya bangun jam 2, jam 3 itu tidak tidur lagi sampai sholat subuh. Nanti sholat subuh itu kadang mencuci, yang namanya merantau ya harus pandai-pandai. Cuci kain sendiri, karena belum ada yang cuci. Kalau ditinggal sama orang tua
belum brosurnya? Masih ada yang tak terpakai brosur, kasih sama teman, ada? Kurang. Ya sudah ada. Kalau isu di Sidigo ini juga banyak yang di Padang. Mungkin ada abang-abangnya yang sedang di Padang. Banyak sekali dari Sidigo yang di Padang. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah hampir mencapai 150 orang mahasiswa kita dari Sidigo yang ada di Padang. Dan kebanyakan mereka berkunjung ke rumah saya karena saya adalah ditunjuk sebagai pembina Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa dari Sidigo yang ada di Sumatera Barat. Saya juga sekarang sebagai ketua himpunan masyarakat Sidigo yang ada di Sumatera Barat. Jadi adik-adik yang dari Sumatera Barat walaupun belum kenal, kalau sudah ke Sumatera Barat itu sudah keluarga. Jadi mereka di rumah kadang-kadang kami sama main futsal, sama pergi main ikan ke pulau. Dan makanya saya bilang kalau ada yang mau habis, ya sebetulnya banyak bisa kita bisa lihat di melalui hasil. Tapi tidak masalah karena aturan dari sekolah tidak boleh bawa habis, tidak masalah. Ya dari semua. Jadi silakan dipelajari brosurnya. Itu adalah kampus kita yang ada di Sumatera Barat. Jadi hari ini kami hadir di hadapan adik semua. Kalau adik-adik mengisi formulir pendaftaran. Kalau dua dipilih boleh? Gila, lebih tertarik ya. Nah, ini sendiri.
SMA Negeri 1 Sumur Barat. Ulang. Oke. SMA Negeri 1 Sumur Barat. Diulang. Di tahun na yun, ano, renta. Mulai balik. Ini na ako, kaya dia ini. Ulang lah. Tunggu apa? Siap. 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Sumur Barat nih, Bos.